Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk seluruh sahabat yang ada di Nusantara. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Makan ketupat di pinggir kali. Ini cerita rakyat dari Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, ibu kota Jakarta masih bernama Batavia. Di sebuah tempat bernama Rawabelong, ada seorang pemuda soleh bernama Pitung. Pitung adalah seorang pemuda yang rajin mengaji. Ia mengaji di pondok pesantren milik Haji Naifin di Kemayoran. Nah, selain belajar ilmu agama, Pitung juga belajar ilmu bela diri, silat. Nah, Pitung belajar selama bertahun-tahun. Setelah sekian lama belajar ilmu bela diri, Pitung menjadi seorang yang sangat hebat. Kemudian sampai pada suatu hari, Pitung berkata kepada gurunya, Abah Haji, terima kasih selama ini sudah mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian apa kata Abah Haji? Pitung sudah menjadi kewajiban Abah untuk membagi ilmu kepada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman, nak. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti pada kedua orang tua. Nah, teman-teman semuanya, kemudian Pitung pulang ke kampung halaman dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Tetangga-tetangga Pitung semuanya hidup di dalam kesederhanaan. Mereka ada di dalam kemiskinan dan kesulitan dalam hidup. Nah, yang membuat Pitung menjadi sangat iba adalah para orang kaya yang ada di sekitar situ. Mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian Pitung minta izin kepada babe dan emaknya. Babe, emak, Pitung minta izin untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar sini. Kemudian babe dan emaknya berkata, Pitung, emak berpesan, berhati-hatilah kamu, nak. Mulai sekarang, apa yang harus kamu lakukan, menurut apa kata hati kamu, lakukanlah. Jadilah anak yang berguna untuk bangsa dan agama. Nah, Pitung sangat senang sekali. Dia mendapatkan izin dari emaknya. Kemudian Pitung segera memanggil teman-temannya. Hei, Wais, Ji, kemarilah. Coba lihat, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian sudah mati hatinya? Saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian, mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka menderita. Bukannya mereka tidak mau bekerja, bukannya mereka tidak mau berusaha. Lihat, mereka hidup di dalam tekanan para penjajah Belanda. Mereka setiap hari diperas. Lihat, para orang kaya, mereka semakin kaya. Dan adakah di antara mereka yang berbagi kepada masyarakat miskin? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, Aye punya ide. Nanti malam kita akan mengambil harta para orang kaya yang serakah itu. Ikut? Kemudian para sahabat Pitung, mereka bersedia. Nah, Pitung hampir setiap hari melakukan aksinya. Pitung melakukan itu karena atas dorongan hati nuraninya untuk membantu para rakyat yang miskin dan rakyat kecil. Nah, semua hasil yang didapatkan Pitung dibagikan kepada rakyat miskin semuanya.
Akhirnya Pitung menjadi dikenal oleh orang-orang yang ada di situ sebagai orang yang dermawan. Nah, tentu hal ini membuat resah oleh para orang kaya yang serakah itu. Kemudian melalui tentara kompeni Belanda, mereka berusaha untuk menangkap Pitung. Pasukan, ayo cepat, kita harus segera menangkap Pitung secepatnya. Jangan sampai kekayaan kita diambil oleh dia. Nah, kemudian adik-adik, pada suatu hari tentara Belanda menembak Pitung. Dua. Pitung dengan ilmunya yang diajarkan oleh Haji Naipin, dia membaca doa. Dia pun tidak mempan oleh senjata kompeni. Dan akhirnya para tentara kompeni mereka sampai berputus asa. Aduh, apa yang harus kita lakukan tadi? Kita semuanya tidak bisa menangkap Pitung. Akhirnya kompeni melakukan cara-cara yang licik. Nah, apa itu ya? Hei orang-orang yang ada di sini, orang-orang miskin semuanya, lihatlah kemari. Siapa saja yang mau membocorkan rahasia dan keberadaan Pitung, sekarang akan saya kasih uang yang sangat banyak. Nah, ternyata tentara kompeni mengiming-imingi orang dengan hadiah uang yang sangat banyak. Hampir semua orang-orang tidak ada yang mau membocorkan dan memberikan keberadaan itu ada di mana. Tapi ternyata ada orang yang akhirnya memberitahu tentang kelemahan Pitung. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ayo pasukan semuanya, ayo kita segera menangkap Pitung. Kemudian pasukan kompeni Belanda mereka segera berangkat dengan pasukannya yang sangat banyak. Sampailah mereka di persembunyian Pitung. Hei Pitung, cepatlah menyerah. Sekarang saya tahu apa kelemahan kamu. Kalau kamu tidak menyerah, maka akan kami tembak. Nah, teman-teman semuanya, Pitung adalah seorang pejuang yang sangat tangguh. Dia tidak mau menyerah begitu saja kepada tentara Belanda. Dia tetap berusaha dan melawan. Aku tidak mau menyerah kepada kalian. Aku tetap akan membela rakyat kecil. Akhirnya tentara Belanda pun menembak Pitung dengan peluru emas. Kemudian Pitung tertembak. Allahu Akbar. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya Pitung meninggal. Pitung meninggal dengan nama besarnya. Pitung meninggal dengan namanya yang besar demi membela rakyat kecil. Nah, demikian cerita hari ini teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai generasi hebat, kita sebagai anak hebat, kita harus selalu memberi, berbagi, dan membantu terhadap sesama. Dan kita bisa melakukan cara-cara membantu sesama dengan cara-cara yang baik seperti yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan kedua orang tua kita di rumah. Kita harus selalu menghormati kedua orang tua seperti halnya Pitung. Oke, salam anak hebat.